Anak-anakku semuanya, semangat dalam belajar. Kita masih belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Hari ini Ustazah akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelumnya kita flashback dulu pembelajaran minggu kemarin. Poin-poin yang harus kalian ketahui yang pertama adalah pengertian IPA itu apa, terus macam-macam keterampilan proses dalam IPA. Setelah itu sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti, dari mulai jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Yang keempat, manfaat mempelajari IPA. Setelah kalian mempelajari IPA, itu manfaatnya apa saja. Dan yang terakhir, fokus pengamatan ilmiah IPA. Nah, di sini ada yang namanya ilmu biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi antariksa. Itu. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Dalam hal ini nanti ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang pengukuran. Mengukur itu apa sih? Mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini nanti pengukuran yang dipelajari yaitu antara lain satuan baku dan tidak baku, pengukuran langsung dan tidak langsung, dan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, satuan baku dan tidak baku. Kemarin kalian sudah belajar satuan baku itu contohnya adalah kilometer, hektometer, sentimeter, milimeter, meter. Nah, itu. Contoh alatnya yaitu salah satunya ini adalah penggaris. Kalau contoh satuan yang tidak baku itu ada jengkal, depa, dan masih banyak lagi, tali. Itu adalah contoh satuan yang tidak baku. Yaitu kalau satuan tidak baku itu adalah satuan yang memang setiap orang itu nanti akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengukuran langsung dan tidak langsung. Ada gambar, ada 2 gambar. Yang gambar 1 dan gambar 2 itu sama-sama untuk mengukur diameter sebuah pohon. Tapi ada perbedaannya. Kalau gambar pertama itu menggunakan alat, atau ini adalah roll meter, dan gambar yang kedua itu menggunakan panjang lengan beberapa orang. Dari sini kalian bisa menyimpulkan manakah yang gambar yang merupakan pengukuran langsung dan gambar pengukuran yang tidak langsung. Gambar yang pertama itu merupakan pengukuran langsung, sedangkan gambar yang kedua itu merupakan pengukuran tidak langsung. Kenapa bisa seperti itu? Karena gambar yang pertama itu menggunakan alat ukur, sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Jika roll meter, antara ujung roll meter dan pangkal roll meter itu nanti disatukan, akan menghasilkan nilai, yaitu nilai diameter pohon. Sedangkan untuk pengukuran yang tidak langsung itu membutuhkan proses beberapa langkah untuk menghasilkan nilai dari diameter pohon ini. Ini nanti kan dari lengan-lengan beberapa orang itu diukur satu persatu. Panjang rentangan dari masing-masing orang itu dijumlahkan, dan hasil dari penjumlahan rentangan tangan orang-orang ini nanti, bapak-bapak ini nanti
akan menghasilkan sebuah nilai. Nah, nilai tersebut itu merupakan nilai dari diameter pohon jati. Nah, itu adalah perbedaan antara pengukuran langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, kita belajar tentang kesalahan dalam pengukuran. Ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah sebuah timbangan yang di zoom dan diperlihatkan skalanya. Kalau gambar yang kedua itu adalah posisi mata ketika kita melakukan pengukuran. Untuk yang pertama itu merupakan kesalahan alat ukur. Nah, di sini maksudnya adalah kesalahan pengukuran yang terjadi itu disebabkan alat ukur yang digunakan. Jadi, ini ketika tidak ada beban, jarum timbangan itu tidak berada di 0, melainkan ada di posisi angka 1. Jadi, nanti ketika kita menimbang, maka massa yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu berarti merupakan kesalahan dari alat ukurnya. Yang kedua, kesalahan manusia, yaitu kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran. Seharusnya posisinya itu sejajar dengan benda yang diukur, tetapi jika posisinya itu nanti berbeda, tidak sejajar. Kalau seperti ini berarti kan 90 derajat. Tapi kalau nanti posisinya itu tidak 90 derajat, mungkin 120 atau di sini berarti 45 derajat. Nah, akan menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi harus segaris, harus lurus, harus 90 derajat. Kita masuk selanjutnya, pengertian selanjutnya. Nah, ini bukan buah blueberry, cherry, dan sebagainya. Nah, namanya ini adalah buah besaran. Apa hubungannya dengan pelajaran kita nanti? Kita akan membahas sebuah besaran. Nah, tapi di sini besaran di sini adalah besaran fisika, bukan buah besaran. Apa besaran itu? Besaran, kalau dari gambar, itu ada seorang tenaga kesehatan yang sedang mengukur suhu suatu pasien, dan hasil dari pengukuran itu menghasilkan 30, suhunya itu adalah 36,2 derajat Celcius. Nah, di sini ada kata suhu. Terus ada kata 36,2 derajat Celcius. Suhu memiliki nilai sebesar 36,2 derajat Celcius. Bisa disimpulkan bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi sesuatu yang bisa dinyatakan dengan angka itu adalah besaran. Kalau warna bagaimana, Us? Kalau warna itu kan tidak bisa diangkakan. Jadi bukan termasuk besaran karena tidak bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Seperti rasa itu pun juga bukan termasuk besaran. Setelah itu macam-macam besaran. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu adalah besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi satuannya memang sudah ditetapkan. Ada berapa besaran pokok itu? Nah, besaran pokok itu ada 7. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Besaran pokok itu hanya ada 7, dari mulai panjang sampai jumlah zat. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang panjang dan waktu. Untuk lainnya kita menyusul. Nah, untuk massa
untuk satuannya kilogram, lambangnya itu kg. Nah, itu kalian sudah pernah mempelajarinya di waktu SD. Kita pernah pendalaman materinya itu nomor 1 dan 3. Untuk nomor 4 nanti di bab yang lain. Nah, ini yang sulit dicatat, digambar, dibuat tabelnya. Karena ini nanti sebagai acuan. Besaran pokok itu merupakan acuan untuk besaran-besaran lainnya. Yang kedua, besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, diturunkan artinya apa? Artinya itu dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian. Contoh-contoh dari besaran turunan. Nah, ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, daya, dan masih banyak lagi. Kita ke pengukuran besaran pokok. Karena ada dua nih yang kita pelajari nanti, yaitu panjang dan waktu. Yang pertama, yaitu panjang. Panjang itu apa? Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Di sini ada gambar sebuah pensil, spidol, dan bolpen. Diukur menggunakan apa? Diukur menggunakan penggaris. Nah, berarti alat yang pertama untuk panjang, besaran panjang itu adalah penggaris. Dari pengukuran mendapatkan hasil panjang pensil itu 6 cm, sedangkan spidol itu 12 cm. Nah, untuk bolpen berapa? Dari mulai 0 sampai di angka 11, berarti nilai dari pengukuran bolpen itu adalah 11 cm. Nah, ini adalah konversi satuan dari mulai kilometer sampai milimeter. Jika turun tangga dikalikan dengan 10. Jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Jika ada soal mengubah satuan menjadi satuan SI. Kalian belum mengetahui ya satuan SI itu apa? Satuan SI itu kepanjangan dari satuan internasional. Nah, satuan ini adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan atau diakui oleh seluruh negara atau diakui oleh dunia. Untuk suhu satuannya bukan Celcius, tapi untuk suhu itu satuannya adalah Kelvin. Masih banyak lagi nggih. Tadi kalian juga sudah membuat tabelnya dipelajari itu. Untuk pensil, pengubahan menjadi satuan SI, berarti ini nanti SI adalah untuk panjang satuannya adalah meter. Sentimeter, desimeter, meter, berarti naik 2. Dikalikan dengan 1/100 meter mendapat hasil 0,06 meter. Yang kedua 12 cm. Ini dibagi sama nggih antara dikali 1/100 atau dibagi dengan 100 itu nanti sama saja. Nah, menghasilkan nilai yang sama. Untuk 12 dibagi 100 berarti 0,12 meter. Nah, untuk yang ketiga berapa? Karena itu 11 cm, berarti nanti hasilnya adalah 0,11 meter. Alat yang kedua untuk pengukuran besaran panjang yaitu adalah jangka sorong. Di sini ada gambar jangka sorong. Nah, yang harus kalian ketahui untuk membaca jangka sorong itu adalah skala utama dan skala noniusnya. Nah, kalau skala utama itu kisaran
dari 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Untuk skala noniusnya itu lebih teliti, yaitu antara 0,01 sampai 0,1 cm. Nah, ketika mengukur itu nanti suatu benda diletakkan di antara rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Jadi ini nanti untuk rahang sorong bawah bisa digeser maju atau mundur sesuai dengan ukuran si benda. Jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur panjang hewan yang sangat kecil, ketebalan kawat atau pipa, mengukur diameter dalam sebuah pipa, mengukur diameter cincin. Nah, itu juga bisa. Bagaimana cara membaca jangka sorong itu? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, yang utama itu adalah skala utama dan nonius. Yang paling penting yang harus kalian ketahui untuk membaca. Nah, skala utamanya ada di mana? Skala utama itu ada di atas. Untuk skala noniusnya ada di bawah. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama itu adalah skala utama yang berada di depan angka 0 skala nonius. Itu angka berapa? Jadi, skala utamanya yang berada di depan angka ini, angka 0. Nah, itu berapa? Nah, ternyata kita mendapat angka 3,1 cm. Jadi nilai yang pertama itu adalah 3, cm skala utamanya. Yang kedua, skala noniusnya yang berhimpit tegak dengan skala utama. Dicari garis yang di bawah ini yang tegak antara 0 sampai 10 dilihat. Nah, paling berhimpit, paling tegak itu berada di angka 9. Jadi, untuk skala noniusnya yaitu adalah angka 9. Kenapa harus dikali dengan 0,01? Karena memang ketelitiannya itu adalah 0,01. Jadi untuk skala nonius memang harus dikalikan dengan 0,01. Menghasilkan angka 0,09. Hasil dari pembacaan skala utama dan skala nonius itu dijumlahkan. Totalnya itu nanti adalah total dari panjang benda yang kita ukur. Setelah besaran panjang, kita masuk ke besaran waktu. Nah, ini adalah alat yang sering kalian lihat. Nah, waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Konversi waktu atau pengubahan antara waktu satu ke waktu yang lain. Ada jam, menit, dan detik. Nah, ini amat sulit juga ditulis. Contoh soal. Apabila ada soal, ubahlah satuan di bawah ini dari 5 jam ke menit. Jam ke menit berarti harus dikali dengan 60 menghasilkan 300 menit. Yang kedua, jam ke detik berarti harus dikalikan dengan 3600 menghasilkan 54.000 detik. Yang ketiga, dari menit ke detik sama dengan jam ke menit harus dikalikan dengan 60 menghasilkan 2100. Nah, mulai yang keempat dari detik ke jam. Detik ke jam berarti ini jam ya, bukan detik. 1 detik ada 1/3600 jam. Jadi harus dikalikan dengan 1/3600 atau bisa dengan dibagi dengan
3600 menghasilkan nilai 1/5 jam, atau jika diubah dengan di koma, angka koma itu adalah angka desimal 0,2 jam. Yang kelima, menit ke jam. Menit ke jam berarti harus dikali dengan 1/60 atau dibagi dengan 60 menghasilkan angka 12 jam. Untuk yang keenam sama dengan yang kelima, harus dikali dengan 1/60 atau dibagi dengan 60. Dua besaran pokok itu yang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke besaran turunan. Contoh besaran turunan yaitu luas. Ada di layar itu ada gambar lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Itu merupakan luas sebuah bangun datar. Jika kita mencari luas sebuah bangun datar, itu bisa kita gunakan menggunakan rumus. Contohnya itu persegi. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Contoh kasus, sebuah tembok itu akan dicat warna merah jika sisi tembok tersebut sebesar 3 meter. Berapakah luas tembok yang akan dicat? Dan sebutkan besaran apa sajakah yang menyusun besaran luas. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Jadi 3 meter kali 3 meter menghasilkan 9 meter persegi. Nah, besaran pokok penyusun dari besaran luas itu apa saja? Ada meter dikali dengan meter menghasilkan meter persegi. Nah, meter itu merupakan besaran panjang. Meter juga besaran panjang. Jadi, besaran luas itu diturunkan dari besaran panjang dan panjang. Karena memang besaran panjangnya ada 2. Selanjutnya, pengukuran volume. Nah, volume, jika kita mengukur sebuah volume bola, itu ada rumusnya. Terus tabung ada juga rumusnya. Terus bagaimana jika kita mengukur volume benda yang tidak beraturan? Contohnya batu. Kalau batu itu kan tidak simetris. Berapa diameternya itu juga tidak bisa diketahui karena memang bentuknya yang tidak beraturan. Bagaimana cara menghitung dari volume tersebut? Kita bisa mengukur dengan gelas ukur atau menggunakan gelas berpancur. Bagaimana caranya? Tinggal kita masukkan saja batu itu di dalam gelas ukur yang sudah diisi dengan air. Kenaikan inilah yang akan kita gunakan. Nah, kalau cara yang kedua yaitu menggunakan gelas berpancur. Mula-mula air itu diisikan di gelas berpancur sampai penuh mendekati pancuran. Setelah itu batu dimasukkan. Air yang keluar, air yang tumpah itu merupakan volume si batu. Contoh soalnya, apabila ada 2 gambar. Yang pertama, gambar pertama itu belum ada batunya, menghasilkan nilai 30 ml. Setelah diberi batu, ternyata naik menjadi 50 ml. Volume batu itu adalah VB. VB itu volume batu, sama dengan volume akhir. Berarti yang ini dikurangi volume awal. 50 ml dikurangi 30 ml menghasilkan 20 ml. Untuk besaran turunan 2 itu yang kita pelajari dari luas dan volume. Untuk tugasnya ada di Google Form, mau sulit dikerjakan
karena tugas itu berada di 50%. Jadi rapot kalian itu paling besar yang mempengaruhi adalah dari tugas. Jangan sampai seperti minggu kemarin, banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas dan banyak juga yang mengerjakan itu lebih dari 1 kali. Ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali. Itu yang diambil pun pekerjaan yang paling awal, yang pertama. Nama solehnya jangan ditinggalkan tugasnya, karena memang tugas itu nanti penting untuk menambah ilmu kalian. Tanggal 17 nanti kita akan melakukan PTS, jadi persiapan mulai sekarang, banyak-banyak belajar, banyak mengerjakan soal. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.